Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desmayati selaku pengampu dalam mata kuliah pengantar bisnis. Di sini kami dari kelompok 15 akan membahas mengenai PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Regita Hanifah. Nindya Rahma Jelita Halim. Perkenalkan, saya Wina Rahmadani. Saya Marisa. Dan saya Arya Olma. Nah, teman-teman semua, di sini kami akan membahas mengenai yang pertama keputusan produk terdiri dari jenis produk, produk mix and product line, produk life cycle, diferensiasi produk. Yang kedua, strategi penetapan harga. Yang ketiga, bauran promosi yang digunakan. Yang keempat, saluran distribusi. Yang kelima, akuntansi dan analisis keuangan, diantaranya akuntansi publik, dewan direksi, kepemilikan saham, analisis kinerja keuangan tahun 2022, dan analisis struktur modal. Awal dari pabrik kecil penghasil kaustil soda pada tahun 1972 di Jawa Timur. Jiwi Kimia kini menjadi salah satu pabrik EBB Sinarmas penghasil kertas terbesar di Indonesia yang memproduksi lebih dari 1,8 juta ton kertas per tahun. Visi dan misi pabrik kertas Jiwi Kimia Tbk. Visi: menjadi yang terdepan di bidang kertas dengan memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, masyarakat, para karyawan, serta pemegang saham secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Misi: 1. Meningkatkan pangsa pasar di seluruh dunia. 2. Menggunakan teknologi mutakhir dalam mengembangkan produk baru serta menerapkan efisiensi pabrik. 3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan. Dan yang keempat, mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasional. 1. Keputusan produk. A. Jenis produk. Pada tahun 1977, PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia hanya memproduksi soda dan bahan kimia lainnya, dan sejak tahun 1978, perseroan mulai memproduksi kertas dengan kapasitas 12.000 ton per tahun. Saat ini, total kapasitas produksi kertas perseroan sebesar 1.277.000 ton per tahun. Kertas kemasan sebesar 80.000 ton per tahun dan stationery sebesar 320.000 ton per tahun. Saat ini, kegiatan utama perseroan adalah memproduksi berbagai jenis kertas dan turunannya seperti kertas fotokopi, coat, tit, dan carbonless. Selain itu, perseroan juga memproduksi beragam jenis stationery dan produk perlengkapan kantor seperti buku tulis, memo, notepad, lost leaf, spiral amplop, kertas komputer, kertas kado, shopping bag, produk fancy. B. Produk mix and product line. Beberapa produk bauran dan produk lain yang ditemukan dalam perusahaan ini. Yang pertama, kertas budaya. Kertas budaya merupakan salah satu produk utama yang dihasilkan oleh PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk. Perusahaan ini menerima sertifikat standar industri hijau untuk produk kertas budaya pada tahun 2022. Yang kedua, kertas industri. Selain menghasilkan kertas budaya, perusahaan juga menghasilkan kertas industri yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Yang ketiga, tisu. Pabrik Kertas Jiwi Kimia juga menghasilkan tisu yang merupakan jenis kertas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Kertas fotokopi, coated, dan carbonless. Kegiatan utama perusahaan adalah memproduksi berbagai jenis kertas termasuk kertas fotokopi, coated, dan carbonless. Selanjutnya, C. Product life cycle terbagi menjadi 3. Yang pertama, kertas. Kertas adalah produk asas perusahaan dan mereka menghasilkan berbagai jenis kertas seperti kertas fotokopi, coated, dan carbonless. 2. Stationery.
Selain kertas, TKIM juga memproduksi berbagai jenis stationery dan produk perlengkapan kantor seperti buku tulis, memo, notepad, loose leaf, spiral, amplop, kertas komputer, kertas kado, shopping bag, dan produk fancy. 3. Kertas budaya. Pada tahun 2022, perusahaan menerima sertifikat standar industri hijau untuk produk kertas budaya. Produk-produk PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk telah melalui tahap pertumbuhan dan telah mencapai tahap kedewasaan dengan fokus pada pemasaran dan distribusi secara global. Perusahaan ini telah menjangkau pasar di negara-negara seperti Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Selain itu, perusahaan juga menghasilkan produk yang berkualitas yang diperoleh dari penjualan produk kertas dan stationery, di mana 36,1% dari penjualan produk domestik. Selanjutnya, D. Diferensiasi produk, di mana produk kertas hasil produksi perusahaan telah melalui pemeriksaan bahan. Selain itu, dalam dokumen lainnya disebutkan bahwa produk yang dipasarkan harus memiliki suatu diferensiasi dari kompetitornya, seperti variasi produk dan kualitas yang diberikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk berusaha untuk memproduksi produk kertas berkualitas tinggi dan memperhatikan kualitas bahan baku yang digunakan, serta berusaha untuk memberikan diferensiasi pada produknya agar dapat bersaing dengan kompetitornya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu 2. Strategi penetapan harga. Dengan permintaan di pasar Asia yang masih besar, perseroan akan lebih fokus untuk memasarkan produknya di kawasan Asia termasuk pasar domestik untuk menangkap peluang yang ada dan meningkatkan penjualannya. Pendapatan di perseroan diperoleh dari penjualan produk kertas dan stationery baik domestik yaitu 35,3%, ekspor 64,7%. Saat ini produk-produk perseroan sudah dikenal luas di pasaran dunia, terutama negara di Asia yaitu Timur Tengah, Amerika, Eropa, dan Australia. Yang ketiga, bauran informasi yang digunakan. Promosi yang dilakukan dalam memasarkan produk loose leaf purple line selama ini adalah below the line, yaitu aktivitas marketing yang lebih sesuai dengan sasaran produk atau brand tersebut ditujukan. Dilakukan di luar media massa konvensional seperti iklan, televisi, radio, dan billboard. Kegiatan promosi dilakukan bersama dengan produk Jiwi Kimia lainnya atau bundling. Salah satunya dengan kertas fotokopi, di mana paperline sebagai gift product. Kegiatan lainnya antara lain dengan memberikan reward, kontes, rebate untuk para distributor, juga mengadakan pameran untuk keseluruhan produk perusahaan. Tidak luput pula penempatan display produk yang mendominasi di key accounts yang ada. 4. Saluran distribusi. Menggunakan distribusi PT CMI milik Sinarmas Group yang telah meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk ke pasar modern seperti Carrefour, Giant, Hypermart, dan toko ATK. PT CMI dan PT Jiwi Kimia merupakan salah satu dari grup Sinarmas. Oleh karena itu, produk dan pendistribusian paperline dapat diawasi dengan baik. Akuntansi dan analisis keuangan. Akuntan publik. Selama tahun 2022, akuntan publik hanya melakukan jasa audit laporan keuangan perseroan. Audit fee untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun 2022 adalah sebesar 1,1 miliar rupiah. Informasi ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memastikan keakuratan dan transparansi laporan keuangannya melalui audit laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik.
Adapun Dewan Direksi pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022. Suhendra Wiradinata sebagai Presiden Direktur, Megawati Chandra sebagai Direktur, Arman Suteja sebagai Direktur, Direktur Agustian R. Pratawijaya sebagai Direktur, Alfian Lim sebagai Direktur. Dan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2023, Suhendra Wiradinata sebagai Direktur, Megawati Chandra sebagai Direktur, Arman Suteja sebagai Direktur, Direktur Agustian R. Pratawijaya sebagai Direktur, Alfian Lim sebagai Direktur. Kepemilikan saham PT Ciwi Kimia, institusi lokal dengan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor sebesar 2.129.239.664,68,39 rupiah dengan persentase kepemilikan 68,39%. Institusi asing, jumlah saham ditempatkan dan disetor sebesar 778.470,24,80 rupiah dengan persentase kepemilikan 24,80%. Individu lokal, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebesar 210.336.402,6,76 rupiah dengan persentase kepemilikan 6,76%. Individu asing, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebesar 1.422.034,005 rupiah dengan persentase kepemilikan 0,05%. Total jumlah saham keseluruhan sebesar 3.113.223.570 rupiah. Dan total keseluruhan persentase kepemilikan yaitu 100%. Per 31 Desember 2022, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki saham perseroan. Sepanjang tahun 2022, juga tidak terdapat perubahan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Untuk materi selanjutnya adalah kepemilikan saham. Ciwi Kimia berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan bersih sebesar 11% menjadi 1,14 miliar US dollar. Kenaikan ditopang oleh semua segmen di mana kertas budaya naik sebesar 14% menjadi 805,13 juta US dollar dan kertas industri naik 6,22% menjadi 338,46 juta US dollar. Selain itu, dari sisi lain, beban juga mengalami kenaikan. Beban pokok penjualan naik 11% menjadi 985 juta US dollar dan total beban usaha naik 4,42% menjadi 95,71 juta US dollar. Namun, jika diperhatikan secara nominal, kenaikan pendapatan masih bisa memberikan kompensasi edge secara makro. Ciwi Kimia berpotensi diuntungkan dari sentimen reopening China yang bisa meningkatkan ekspor. Sedangkan dari sisi domestik, di tahun 2023 juga bisa cukup menguntungkan karena mobilitas sudah kembali normal dan mulai masuk ke tahun politik, di mana umumnya saat tahun politik demand kertas berpotensi akan naik. Secara makro, Ciwi Kimia berpotensi diuntungkan dari sentimen reopening China yang bisa meningkatkan ekspor.
Sedangkan dari sisi domestik di tahun 2023 juga bisa cukup menguntungkan karena mobilitas sudah kembali normal dan mulai masuk ke tahun politik, di mana umumnya satuan politik di Menkertas berpotensi naik. Untuk analisis kinerja keuangan tahun 2022, PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Terbuka berhasil mencetak pertumbuhan kinerja sepanjang 9 bulan pertama di 2022. Emiten grup Sinarmas ini mencatatkan penjualan 885,38 juta US dollar dengan laba bersih 345,18 juta US dollar. Mengacu laporan keuangan per 31 September 2022, penjualan bersih emiten berkode saham Jiwa Kimia ini naik 18,93% secara tahunan atau year on year. Dari 744,44 US dollar, kontribusi terbesar penjualan Jiwi Kimia masih berasal dari pasar ekspor yang mencapai 479,25 juta US dollar di akhir September 2022. Capaian itu tumbuh 2,44% secara tahunan dari 467,79 juta US dollar. Untuk selanjutnya adalah analisis struktur modal. Untuk net profit, perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut, dan net profit margin, rasio hutang kurang dari 1, atau 0,42 kali modal, dan price to book value, profitabilitas naik, NPM lebih dari 10%, atau 27,0,4. Tier saham tier 3 dengan market cap kecil di bawah 17. Current ratio aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek. Dan untuk return on equity, profitabilitas kurang baik. ROE kurang dari 15% atau kurang dari 2,97%.